Shalom. Kali ini saya ingin mengajak kita berefleksi tentang pemimpin sejati dibentuk di padang gurun, bukan di panggung pujian. Kalau kita belajar melihat padang gurun, apa yang ada dalam benak kita? Ciri-ciri fisik padang gurun itu yang pasti, yang pertama, hampir tidak ada air. Akan sulit cari air di padang gurun. Yang kedua, tidak subur. Banyak batu atau pasir. Tanaman hijau akan sangat sulit ditemukan di padang gurun. Juga sepi dan sunyi. Sudah pasti padang gurun itu sepi dan sunyi. Yang berikut, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini kalau panas sangat panas. Di siang hari ya sangat panas, dan kalau dingin sangat dingin di malam hari. Yang berikut, jarang ada kehidupan. Orang sangat tidak suka untuk ada di padang gurun, sangat terasa kosong. Nah, itu ciri fisik dari padang gurun. Tetapi kalau kita belajar dari Alkitab, padang gurun itu adalah tempat ujian dan pembentukan. Bangsa Israel 40 tahun dibentuk di padang gurun, baru bisa masuk Kanaan. Nah, karena itu bangsa Israel benar-benar berproses, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membentuk karakter mereka dari perbudakan Mesir. Mereka dibentuk supaya keluar dari perbudakan dan menjadi umat pilihan Allah yang sesungguhnya. Padang gurun dipakai Tuhan untuk mengubah karakter budak menjadi karakter umat pilihan Allah sendiri. Di padang gurun, bangsa Israel belajar untuk taat, belajar untuk percaya, dan belajar untuk menjadi penyembah sejati. Di padang gurun, bangsa Israel harus taat. Harus taat, tidak ada pilihan lain. Taat, percaya, dan menjadi penyembah sejati. 40 tahun, ya bagian kedua ya, 40 tahun Tuhan Yesus, sebelum Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun ya, di Matius 4. Itu tempat kesendirian dan pencarian diri Yesus sebelum melakukan pelayanan publik. Bahkan Yesus diuji dan dipersiapkan di tempat sunyi seperti padang gurun. Yesus belajar tentang proses pertempuran rohani, batin, pendewasaan rohani sebagai manusia sejati. Jadi padang gurun di Alkitab itu tidak asing. Seharusnya itu menjadi tempat untuk orang percaya, orang Kristen berefleksi. Dan banyak pemimpin hebat yang keluar dari proses padang gurun seperti Musa. Kalau kita mau pahami juga bahwa padang gurun selain tempat ujian dan pembentukan, tapi padang gurun juga menjadi tempat kesendirian dan pencarian jati diri. Yang ketiga, padang gurun juga tempat pemisahan
dari hiruk pikuk dunia. Di dalam kesendiriannya banyak nabi ya, seperti banyak tokoh rohani seperti Elia, Yohanes Pembaptis itu menyendiri di padang gurun. Jadi padang gurun itu tempat pemisahan diri manusia dari hiruk pikuk dunia. Nah, dalam kekosongan itulah mereka lebih peka mendengar suara Tuhan. Lalu tempat kekosongan yang diisi oleh Allah itu padang gurun. Ketika segala hal duniawi ditinggalkan, orang lebih terbuka untuk mengalami hadirat dan penyediaan Tuhan secara nyata. Ya. Jadi padang gurun membuat orang benar-benar mengandalkan Tuhan, menanggalkan pola duniawi dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dan penyediaan Tuhan secara nyata. Di padang gurun, mana turun, air memancar dari batu, tiang awan dan tiang api menyertai. Jadi padang gurun itu tidak kosong, ternyata menyediakan mana, roti dari langit yang turun memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Air memancar dari batu, air keluar dari batu untuk merasakan pemeliharaan Tuhan, dan tiang awan dan tiang api menyertai mereka pada saat siang maupun malam. Saudara-saudara, betapa hebatnya orang yang sudah dibentuk di padang gurun. Padang gurun akan menghasilkan seorang pemimpin-pemimpin yang benar-benar memberi hidupnya hanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan mempercayai Tuhan sebagai jawaban dalam semua pergumulannya. Di tengah tuntutan duniawi yang begitu luar biasa, tawaran duniawi yang luar biasa, padang gurunlah tempat orang membentuk dirinya untuk semakin setia dan datang kepada Tuhan. Nah, karena itu saya pikir kita harus belajar betul bahwa dari sisi aplikasi hidup, padang gurun tempat kita memurnikan panggilan kita. Sebagai seorang pemimpin, apakah motivasi kita sudah murni? Apakah benar-benar kita menjalani kepemimpinan kita dalam kemurnian? Ingat baik-baik bahwa seorang pemimpin yang tidak murni akan menghasilkan keputusan yang tidak murni, kebijakan-kebijakan yang tidak murni. Kalau itu tidak murni, maka kepemimpinannya tidak akan bisa jadi berkat. Kepemimpinannya akan menghancurkan apa yang dia pimpin. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang sudah diproses di padang gurun supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang murni. Yang kedua, apakah pemimpin itu sudah berjumpa dengan Allah? Sudah mengandalkan Allah dalam keputusannya, dalam panggilan hidupnya. Karena kalau pemimpin itu belum bertemu dengan Allah, belum berjumpa dengan Allah, maka keputusan-keputusannya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, hanya menyenangkan orang-orang tertentu, hanya menyenangkan kepentingan-kepentingan dia saja, dan bukan kepentingan Tuhan. Pemimpin harus berjumpa dulu dengan Tuhan.
memikirkan cara Tuhan memimpin, belajar dari cara Tuhan memimpin. Yang ketiga, pemimpin yang sudah melewati proses padang gurun, rohaninya sudah dibentuk, rohaninya sudah tumbuh, rohaninya sudah baik, sehingga dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi contoh bagi yang dia pimpin. Apa gunanya menjadi seorang pemimpin kalau tidak bisa memberi contoh, tidak bisa memberi teladan? Apa yang harus dilihat oleh yang dipimpin? Pemimpin yang tidak bisa memberi teladan adalah pemimpin yang belum menemukan pertumbuhan rohani yang tulus dengan Tuhan. Saudara-saudara, kiranya kita bisa menjadi pemimpin yang menemukan tempat gersang secara lahiriah di padang gurun, tapi penuh potensi perjumpaan batiniah dengan Tuhan. Selamat berjuang menjadi pemimpin hebat dalam masa muda. 40 tahun adalah waktu efektif. Biasanya usia 40 tahun itu sudah memberi kesempatan bagi pemimpin-pemimpin hebat untuk beraksi. Itu waktu Tuhan yang diberikan kepadamu. Jangan sia-siakan anugerah 40 tahun pembentukan Tuhan, dan buktikan bahwa Tuhan menyertai kepemimpinanmu, dan kepemimpinanmu menjadi berkat karena sudah diproses di padang gurun. Shalom.